kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari Institut Kesehatan Helvetia sebagai S1 Administrasi Rumah Sakit. Kami di sini mempunyai tugas dari mata kuliah evaluasi kinerja rumah sakit, yang dimana Bapak pengasuhnya yaitu Bapak Muhammad Adiul Ilham Escape NS MKM. Jadi terimalah salam kami, selamat siang. Di sini kami akan membahas tentang Balanced Scorecard, yang dimana akan kami paparkan setelah ini. Jadi sebelum kami memaparkannya, izinkan kami memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya sendiri Insafan Prasetya Mindova sebagai moderator. Kedua, nama saya Firjadiuna Sultan sebagai pemateri 1. Nama saya Intan Wahyuni Aka sebagai pemateri 2. Nama saya Veronica Lase sebagai pemateri 3. Nama saya Valia Nadia Faradita sebagai pemateri 4. Baik, demikian dari perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, kami beri kesempatan kepada pemateri 1, Firjadiuna Sultan, untuk memaparkan materi pertama. Kepada teman kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu balance. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan tersebut. Balance scorecard terdiri dari 2 kata, yaitu balance, berimbang, dan scorecard, yaitu artinya skor. Konsep ini dikembangkan oleh Robert Samuel Kaplan dan David Norton. Kapan munculnya balance scorecard? Adanya pergeseran tingkat persaingan bisnis dari individual competition ke information competition, sehingga mengubah alat ukur atau acuan yang dipakai oleh perusahaan untuk mengukur kinerjanya melalui teknologi, persaingan bisnis, informasi, dan keputusan. Mengapa dikatakan balance? Karena balance scorecard menunjukkan adanya keseimbangan antara semua faktor, yaitu keseimbangan antara faktor keuangan dan non-keuangan, pihak eksternal dan internal, dan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman kita Intan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik balance scorecard. Yang pertama itu ada komprehensif. Komprehensif itu balance scorecard memperluas perspektif yang terdapat pada pengukuran kinerja, yaitu membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Dan yang kedua, balance scorecard akan memberikan gambaran mengenai tujuan cara pencapaian tujuan tersebut secara seimbang. Maksudnya, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lainnya. Yang ketiga ada coherent. Balance scorecard akan membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Yaitu coherent, setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan visual dengan sasaran keuangan. Dan yang keempat adalah terukur. Balance scorecard mengukur sasaran-sasaran strategi yang sulit untuk diukur. Oke, ada beberapa tujuan dari balance scorecard. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan target perusahaan. Dan yang kedua, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. Dan yang ketiga, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. Keempat, mengukur dan membantu perkembangan perusahaan menuju target. Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1993 sampai 1995, balance scorecard diterapkan untuk menghasilkan
rencana strategi yang komprehensif dan koheren. Diimplementasi dan pemantauan pada perkembangan awal pada tahun 1990 sampai 1992, Balance Scorecard diterapkan untuk pengukuran secara komprehensif kinerja eksekutif. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Vero. Baik, selanjutnya di sini ada visi, misi, strategi, dan balance scorecard. Artinya di setiap perusahaan, organisasi, ataupun rumah sakit, pasti ada yang namanya visi dan misi. Pertama sekali sebelum menjalankan sebuah perusahaan, ada penetapan visi dan misi, juga disertai dengan strategi. Strategi yang dimaksud itu bagaimana perencanaan atau plan yang akan dibuat untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Setelah adanya pelaksanaan, maka dilakukan pemantauan atau evaluasi menggunakan yang namanya balance scorecard, yaitu apakah strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya terlaksana dengan baik, sejauh mana tercapainya. Jadi dalam balance scorecard ini dituangkan hasil kinerja perusahaan tersebut yang berupa nilai atau skor. Balance scorecard ini menjelaskan dan menerjemahkan misi serta strategi dari suatu perusahaan atau organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Lanjut, slide selanjutnya. Jadi scorecard atau papan nilai ini diturunkan dari visi dan strategi. Hal ini menjadi kunci yang mengingatkan bahwa perusahaan sesungguhnya digerakkan oleh visi dan misi. Bila visi dan misi ini dinyatakan dengan baik, maka akan menjadi mesin penggerak semua kegiatan. Jadi di sini ada balance scorecard framework atau kerangka balance scorecard, yaitu salah satu framework pengukuran kinerja perusahaan yaitu dengan penggunaan balance scorecard. Balance scorecard ini mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif atau sudut pandang seperti pembiayaan, proses bisnis atau intern, customer, pembelajaran, dan pertumbuhan. Jadi yang selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh teman kami, Valia. Baik, saya akan menjelaskan tentang 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama ada financial perspektif. Di sini biasa kita sebut sebagai perspektif keuangan dari pemasukan dan pengeluaran perusahaan, di mana kita mengelola biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Yang kedua ada customer perspektif. Yang bisa kita lihat di sini adalah kepuasan pelanggan menjadi ukuran dalam balance scorecard. Yang ketiga ada internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Yang mana yang bisa kita lihat adalah proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi dari perusahaan. Yang keempat ada learning and grow perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang bisa kita lihat di sini adalah apabila kemampuan perusahaan, kemampuan karyawan bisa mengelola sistem informasi atau menjadi motivasi, dorongan, dan garis tanggung. Baik, sekian yang saya presentasi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan presentasi dari balance scorecard. Dan terlebih-lebih kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Aidul Ilham, SKEP, NS, MKM, sebagai dosen pengampu mata kuliah evaluasi kinerja RS. Jadi, kami juga mengharapkan kepada teman-teman semua agar dapat membantu kami dalam pembuatan video tugas dari evaluasi kinerja kami. Kami sangat membutuhkan like sebanyak-banyaknya dari teman-teman semua agar video yang kami buat ini tidak sia-sia dan dapat menjadi manfaat bagi kita. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.